ngapain gue bergaul sama lu pada? Lu kan antek-antek seragam coklat polisi. Kan dulu gue digituin. Keluar dari Vera, masuk ISIS. Basis ISIS. Bukan beda band. Gitu. Ayo kita pergi ke mana? Monas gitu. Lo kok baju putih? Disiarkan dari Studio Tema Indonesia. Inilah bintang tamu kita, seorang mantan ISIS yang sudah taubat, Derry. Silakan ya. Silakan. Sini dong. Kira cuma dicek doang. Bukan, masa mau dicek doang, memang di bandara ini langsung siap. pergi lagi habis itu. Baru ya studionya ya? Alhamdulillah baru. Tapi sebelum mandiri anak saya masih kecil loh. Iya, betul. Kapan mau berangkat? Kemana? Daftar, ada yang mau daftar berangkat? Mohon maaf nggak dulu, saya pikir berangkat ke Kasih Solusi saya mau. iya, Kalau Kasih itu Solusi mau, ya, ya. kalau podcast. Udah, tapi itu kan dulu ya. Dulu lah. Tapi sekarang diam-diam. Tapi kemajuan ya, ini Tema udah mulai naik. Berarti alhamdulillah banyak penontonnya. Tapi saya penasaran, kira-kira Tema Indonesia punya siapa ya? Kurang lebih sama lah sama yang waktu Bang Derry dulu. Dari dia yang takut. Iya, maksudnya dari entertain dulu kan, sebelum itu kan entertain kan, Bang Derry kan, di band kan. Nah itu dari uang talent kita, dari YouTube gitu, dari entertain gitu maksudnya. Ya mendanai ya, Iya. tapi ya itu belum bisa kita ceritakan. Jadi dia yang deg-degan. Jadi deg-degan sendiri. Tapi ini beneran Bang Derry, kita ini penasaran nih. Itu kan ada berita tuh mengenai Bang Derry katanya ISIS, itu beneran Bang? Oh langsung dijawab nih ya? Langsung dong. Soalnya kita harus pastiin dulu nih bintang tamunya nih. Pemahaman ideologinya itu dan besar juga komunitasnya di Indonesia ya memang. Iya, karena tapi dulu balutannya namanya bahasa Arab ya, Daulatul Islamiyah. Negara Islam. Nah, akhirnya gabungannya ada yang bilang juga Islamic State, sampai akhirnya ya kebentuk ISIS itu. Nah, itu memang ada dan besar di sini gitu. Dan Bang Derry masuk ke dalam situ? Masuk. Karena memang iya kita dulu ngajinya di situ dulu. Berarti bener tuh. Karena pengen hijrah, cari tahu ternyata malah salah, malah masuk OSIS ya. Iya. Bukan OSIS Mas. Bukan OSIS. Iya, SMA. OSIS kerjainnya kelas meeting doang, palingan sama pensi. Iya. Kalau ini lebih gede lingkupnya, iya. Bukan OSIS, iya. Itu gede loh jaringan lo. Anda pelesetan itu? Saya tidak takut. Kenapa kalau boleh tahu kenapa nggak takut? Karena saya nggak tahu itu apa sih. Karena nggak tahu ternyata. Hati-hati makanya Mas, jangan asal ini. Tapi Bang Derry dulu masuk ke dalam situ sedalam apa Bang? Ya pokoknya gini bro, dulu kan kita kan ngeband. Terus pas ngeband ngerasa bahwa hidupnya ya punya duit tapi kayaknya nggak tahu kemana duitnya. Terus kayak gampang banget mau lifestyle, nongkrong sana sini. Yang pokoknya hal-hal negatif lah. Iya. Kunci juga itu aja ya Mas. Iya betul. Dan kalau Betul, dan ngebandnya juga kebanyakan lip sync. Nah, yang kayak gitu itu kan ngapain lagi gitu loh. Akhirnya belajar. Cuma memang nggak langsung masuk bro, nggak langsung masuk situ. Adalah satu kelompok yang memang kalau dipikir-pikir juga ternyata yang sekarang saya pahamin juga tidak sama ideologinya dengan orang-orang itu. Adalah pokoknya. Akhirnya pindah ketiga baru masuk ke ISIS itu. Makanya dulu kan kalau teman-teman gue nonton itu pasti sempat gue ngilang, fase-fase ngilang tuh itu. Iya. Ngilang gue abis dari ngeband, radio, abis itu lama-lama ngilang. Ngilangnya tuh kemana waktu itu Bang? Karena belajar agama. Waktu itu gue mikir bahwa gimana caranya gue mencari biar hidupnya tenang, berkah apa segala macam. Gue pindah ke sini, terus dirasa kurang gigit lah. Akhirnya gue pindah lagi, naikin level lah. Yang teriak-teriak, pokoknya negara ini khilafah. Ya pokoknya kalau ngomong inisial, gue soalnya nggak enak ya kalau dibocorin nama ormasnya ya. Depannya H, belakang I, tengahnya T, HTI lah. Itu udah pas itu udah. Oh, sempet di HTI juga. Terus akhirnya ujung-ujungnya masuk ISIS. Iya, karena memang itu dirasa cuma keluar doang, tapi nggak ada
Action. iya. Waktu itu mikirnya gitu. Nah, terus belajar di Instagram apa segala macam, terus ada satu postingan nemu dia ngina-ngina negara Islam yang bernama Saudi Arabia. Gue komen bro, layaknya jadi netizen. Anda jangan sembarangan ngomongnya. Ternyata dia bilang, bro gue punya bukti, kita ngobrol di DM. Di DM dikeluarin lagi tuh video-videonya tuh. Oh, di bukti-bukti ini begini, pokoknya dia nyalahin negara-negara Islam yang katanya sekarang negara Islam gitu. Termasuk Indonesia. Dia nyalain Indonesia juga? Iya karena Indonesia kan merah putih, UUD 45 Pancasila. Bukan sesuai dengan inian Islam gitu. Iya. Benderanya bukan bendera kalimat tauhid. Iya, kata dia waktu itu. Iya juga ya. Nah, dari situ masuknya ya? dari situ ngobrol, akhirnya ke WhatsApp. Berarti pada waktu itu, wah ISIS bener nih gitu. Iya karena waktu itu dia bilang bahwa nggak ada yang negara Islam yang benar. Kecuali memang yang mendirikannya menjalankan hukum-hukum Islam di dalamnya. Karena waktu itu Irak, Suriah dengan masuknya mereka ke negara itu akhirnya bilang bahwa sekarang udah negara Islam. Nah kayak gitu-gitulah. Tapi katanya pas masuk ISIS harus berjanji pakai VN di Telegram ya? Iya, jadi voice note. Betul. Kan memang kita ngobrol di DM, di Instagram, di WhatsApp, dan lain sebagainya. Terus gue ngasih rekomendasi. Kalau memang ternyata lu adalah pemahamannya yang benar, ya udah tunjukin kebenarannya. Kalau memang negara ini negara kafir. Nah, satu pesannya adalah dia pasti masuk pakai hukum. Nah ini buat lu nih kalau misalnya kita yang masih pengetahuannya masih ini kayak gitu ya. Caranya adalah kemarin juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman BNPT gitu ya. Memang ini indikasi yang paling kuat atau tolak ukur kalau udah masuk ke pakai hukum. Misalnya gini bro, lu lagi nyantai terus tiba-tiba ngobrol-ngobrol ujung-ujungnya negara ini berhukum apa bro? Lu bilang negara Islam bukan ya? Iya sih mayoritas ya, tapi kok merah putih? Pancasila. Nah terus masuk lagi kan, Rasul dulu menegakkan Islam gimana caranya? Oh perang dan lain sebagainya misalnya. Oke, berjuang untuk menegakkan negara Islam, kalimat tauhid dan seterusnya gitu kan. Pertanyaannya berarti Rasul salah dong. Berarti lu nggak menghargai dong perjuangannya. Kalau ujung-ujungnya yang lu bikin pakai UUD 45 dan buatan manusia undang-undangnya. Wah, itu. Terus gila. Tapi ketika dikasih pemahaman kayak begitu tuh, akhirnya cara menjawabnya seperti apa harusnya tuh? sebenarnya mau pakai cara gampang apa cara lama? Mau pakai cara cepat apa cara lama? Cara lama, cara cepat. Cara lama berarti nggak apa-apa nih ke papar dulu ya. Santai gitu. Apa mau cepat? Kalau cara yang paling efektif deh. Iya, kalau cara lama ya berarti kan lu ngaji. Lu kajian dulu gitu kan, cara ilmu yang benernya gitu. Tapi kalau memang misalkan waktu singkat ngobrol gini ya cara cepetnya berangkat dari rukun Islam aja yang dipraktikkan sehari-hari. Dari mulai apa coba? Syahadat. Nah, syahadat, prosesnya, KTP-nya, dan seterusnya apapun itu yang berlaku di negeri ini dibantu nggak sama pemerintah? Dibantu. Iya kan? Ini kan memvalidasi dari pertanyaan lu kan bahwa terus gimana cara membentenginya? Karena serangan-serangan pakai hukum ini, negara ini negara kafir, apa segala macam kan? Nah, kalau mau cara instan ya shortcutnya adalah ya udah gue kasih tahu cara praktikalnya ya, biar cepat. Tadi pertama syahadat. Kalau memang ternyata ini adalah negara kafir misalnya atau negara ini adalah negara-negara yang memang norma-normanya adalah sangat anti-Islam misalnya, lu pakai syahadat. Lu bikin KTP dari mulai pengurusan dan lain sebagainya dibantu nggak pemerintah? Dibantu. Clear ya? Clear, oke. Turun lagi. Apa? Sholat misalnya. Iya. Masjid. Lu tahu adanya sholat gimana? Sekolah. Iya betul sih. belajar ke Jangan orang tua, kejauhan iya. juga sih. Iya. Taunya, sholat nih gitu. Azan, oh iya. Maksudnya, Kameramen lebih pintar daripada lo. bukan maksud waktu sholat. Iya, waktu sholat. Kalau sholatnya kan kita belajarnya dari waktu sholat karena sholat dari azan, betul. Taunya azan ada di mana? Di HP kalau saya sekarang. Di HP di Muslim Pro ya. Atau masjid dan Atau sebagainya. masjid, dari masjid. Kan berkumandang di mana-mana ya. Iya. Handphone nggak apa-apa handphone. Iya. Kalau memang ternyata, kalau kita pakai digital dulu ya handphone ya, berarti udah di boykot dan di blok dong tadi aplikasi yang lu sebutkan itu atau di handphone nama Kominfo. Iya. Kalau anti-Islam. Masjid, berarti ditutup dong toanya. Kalau memang ternyata ini negara-negara kafir misalnya. Tapi peran pemerintah luar biasa. Ternyata handphone lu, gadget lu dibiarin. Boleh azan lu tinggal set. Kan Kominfo gampang. Kemarin gue ngundang Pak Menteri
Pak Zulkifli Hasan tentang TikTok, fenomenal barang-barang impor dan lain sebagainya, beliau langsung bilang bahwa oke kita batasi. Bisa, Bro. Bener ya, kalau misalkan pemerintah maksudnya emang kafir gitu ya dibikin aja azan jam setengah 3 zuhur gitu kan. Sholatnya salah. Iya, bunyinya Sholatnya pada salah. Iya, sholatnya pada salah. Orang-orang iya kan takutnya kan dibohongin. Bener. Jadi baru sesat semua kan? Iya, habis itu kan yang keluarin apa namanya jadwal puasa segala sahur, buka hilal dibohong-bohongin. Nah, ini pas banget abis sholat berarti kita ngomong ke rukun Islam yang berikutnya. Iya, Puasa lah ya. Ya udah, lu taunya puasa dari mana? Lu teropong sendiri gitu, beli di Shopee. Enggak. Pemerintah iya. Pemerintah melalui Kementerian Iya, kalau Agama. misalkan bohong diwisengin ya. Siapa Menteri Agamanya? Ada kemarin ketemu ya. Iya, siapa namanya? Kemarin acara bareng. Iya, siapa namanya? Kan saya nge-MC. Iya, nggak usah itu. Info itu nggak usah. Langsung aja namanya yang ditanya Dia nama. duduk di depan di Iya, meja gitu. namanya. ya kan. Namanya. Oh, orangnya agak gemuk. Iya, tahu itu. Benar. Yang ditanya nama. Tadi kan dia kan gini kan, betul berarti pemerintah luar biasa tuh. Iya. Bantu juga ya ternyata bener. Iya, siapa Menteri Agamanya? Rambutnya agak gini gitu. Udah itu. Iya. Jangan sebut nama lah. Iya, nggak apa. Menteri mah nggak apa-apa sebut nama. Justru dia harus disebut namanya menteri. Kenapa jangan sebut nama lah, kecuali menterinya kenapa? Ini kan menterinya nggak apa-apa. Iya. Soalnya kalau sebut nama saya nggak tahu. Dia berarti nggak tahu, bilang aja. Kok pakai diputer-puter? Saya kemarin habis acara. Kan nama lu kan. Iya. Gus Yakut. Iya. Gus Iya. Maksudnya artinya kan nggak ada masalah, zakat. Zakat juga Nah, lu ketok pintu zakat, orang-orang iya. yang membutuhkan gitu. Bu, ini zakat. Tinggal kumpulin di masjid beres selesai. Dan seterusnya ya umroh haji. Disediain pesawat. Iya, betul. Kalau nggak iya. Coba kalau misalkan pemerintah nggak support kita mau umroh sama Buset, haji. jalan kaki mah ampun. Jadi orang umroh beneran ke Mekah ya nyampenya gitu ya. Kalau misalkan ada kalau negeri- Pemerintahnya kafir, jahat nih. tahu-tahu Dibawa- umroh berangkat di mana ini? Iya, tiba-tiba ke Slovakia. Slovakia, iya. Orang-orang sono orangnya beda semua ya. Iya kan, ternyata di situ kalau tadi mau cara instan ya minimal kita berangkat ya memang sudah Allah tetapkan. Oke, iya. Nah itu baru kita melek. Juga iya ya. Ya makanya kita tadi ngobrolannya seputar mengantisipasi supaya tidak terjerumus ke arah sana gitu kan. Iya bro. Ini true story. Gue pinggir jurangin dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Ada orang ya pengen lah, atau mungkin dari tim gue sempat kontak dia dan dia juga pengen mampir ke podcast Kasih Solusi. Orang nih bukan ustadz. Oke. Sama kayak kita ya jamaah lah. Terus akhirnya besar namanya. Terus nggak gue jadikan duduk bro. Kenapa? Karena dia ini pernah tergabung atau pemahamannya atau ikutan hal-hal yang disoroti sama pemerintahan. Ya mungkin aksi-aksi yang apa sih yang dilarang sama pemerintah menurut lo apa? Ya mungkin ada aksi misalnya pemberontakan, yang keras gitu ya, apa segala macamnya. Orang ini pada disinyalir ikut serta banyak. Lo bisa turun ke jalan, lo bisa Otaknya doang. sosmed lah apa segala macamnya. Disoroti. Terus gue validasi lagi, enggak kali ya. Ternyata bener, dia bikin acara dibubarin sama polisi. Kan polisi ngebubarin kan nggak bisa sembarangan bro. Oke, saya tahu. Harus ada dasarnya. Harusnya saya tahu sih nih acara. Kan tadi gue udah disclaimer, gue pengen jurangin boleh nggak? Iya, saya tahu sih nih, tapi ya nggak usah diomongin lah. Iya. Oke, kita lanjut ke Telegram aja kali ya langsung ya. Beneran pinggir jurang ini ya. Kan gue nggak nyebut, gue nggak nyebut apa-apa. Nggak nyebut, iya betul. Iya. Aksi, ramai, masanya banyak, ya kan dibubarin, mau dibubarin gitu ya. Siapa tuh? Gak usah disebut. Nah, WhatsApp sih. masa sih lu nggak tahu sih, Po? Harusnya tahu dong. Saya mau polos kan. Apa? Polos gue mau. Oke, Bang Dery, ngomongin Telegram nih. Masuk grup Telegram apa aja biar lebih ringan kali. Ringan dulu. Iya. Ada masuk grup ini nggak warga Petamburan bersatu? Enggak ada. Ada di grup di grup. Ya, Teman-teman gua orang Petamburan. Apip orang Petamburan depan Pelni. Apip, dia bola suka main bola bareng. Iya, suka main bola bareng. Petamburan. Suka main bola bareng. Rumahnya di Petamburan. Iya. Enggak beneran memang. Apip teman saya. Oh tinggalnya di kilometer berapa? Bukan kilometer Pak, hitungannya kalau Petamburan itu. Pak, Bang Dery, tolong
Saya udah ngomong Petamburan. Gang, Petamburan itu gang. Gen, Wah, iya. lu Gen ini udah habis ngomong Petamburan kilometer udah terlalu parah nih. Karena mungkin dia biasanya patokannya kilometer. Ada orang patokan pohon gitu kan. Sekarang gue tanya, misalnya kita mau ke Bandung bertiga. Rest areanya. Nah, gua telat. Iya. Gen, po, janjian tungguin gua. Lu sekarang gua tanya, lu janji di mana? Kecamatan. Yakin lu ngomong kecamatan? Nah, rest area, di rest area ya. Rest area. Kilometer segini gitu. Iya. Tapi harus ada rest areanya. Tapi ini kita lagi nggak ngomongin ke Bandung. Kan sana mah gang-gang doang ini Oh, Petamburan. iya kan gua nanya. Siapa Gua pikir- tahu mungkin patokannya. Karena Bang Dery mungkin jarang ke daerah sana ya, ke daerah Jarang. Petamburan. Iya. Gitu. Oke, kita ngomongin Telegram. Tadi nggak jadi-jadi. Itu bener emang harus pakai VN, Bang. Jadi gini, Bro. Telegram. Iya, Grup jadi ISIS itu, Telegram ISIS. Iya, jadi gini. Iya, maksudnya ISIS pakai Telegram. ISIS pakai Telegram. Ya kan bingung kan? Iya. Kenapa? Karena setahu gue juga ya, koreksi kalau gue salah, Telegram bisa ngirim file yang gede. Iya, betul. Bisa. Ya kan? Nah, dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya ngumpul kita di situ. Pengajiannya di mana? Di Telegram. Dan voice note. Nah, voice note yang dimaksud itu adalah dari WhatsApp. Gue WhatsAppan sama orang yang namanya Muhammad. Muhammad ini adalah dia punya akun Lampung Bertauhid pada saat itu. Gue nggak tahu kalau yang sekarang ada kemiripan nama ya. Sekarang tuh Kan lu masuk. Masuk dia nih. Dia masuk. Pantes dia merasa aman bercandaan tadi ya. Iya, nah terus gue nanya apa dasarnya lu bilang bahwa kan gue sempat minta rekomendasi kan, Ustadz ini gimana? Sesat. Ustadz ini gimana? Murtad. Ustadz ini gimana? Kafir gitu. Terus yang benar ini mana? Kita belajar di Telegram. Pengajiannya tertutup. Akhirnya, gimana cara gue masuk? Gue bilang gitu. Bentar, gue nanya dulu sama mudir, amirnya, ustadznya lah. Pemimpinnya lah. Habis itu yaudah lama 5-10 menit balik lagi. Yaudah akhir katanya. Bisa masuk, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, sumpah bahwa bukan antek-antek pemerintah dan lain sebagainya. Bukan dari kepolisian dan lain sebagainya. Itu sumpah atas nama Allah, lu kirimin pakai voice note. Karena kalau suara kan buktinya otentik, ketimbang tulisan bisa diedit. Nggak, kalau zaman sekarang mungkin ada AI ya agak sulit ya mungkin ya. Terus yang kedua adalah siap berbaiat kepada pemimpin Daulatul Islam ya, Baqiyah atau Islamic State atau ISIS yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi di Irak. Gue tuh nggak tahu, emang ini ya gitu. Oh ya sudahlah, gue browsing, gue cek ceramahnya ada di situ ceramahnya waktu itu yang pas pertama kali gue temu adalah Abu Bakar al-Baghdadi lagi naik mimbar memimpin khutbah Jumat, pakai hitam-hitam bajunya. Gimana cara gue memvalidasi? Nah ini teman-teman hati-hati ya. Waktu itu gue memvalidasi bahwa ternyata dari openingnya atau mukadimahnya yang Abu Bakar al-Baghdadi ngisi Jumatannya itu, gue cross check. Gue cek sama ustadz-ustadz lah kasarannya seperti itu. Oh ternyata ada kemiripan dari mulai alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya gitu ya. Sampai akhir ada kemiripan. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah dan seterusnya. Nah, akhirnya gue langsung pukul rata. Oh iya bener, ini sahih lah kasarannya. Padahal belum menjadi tolak ukur. Bukan berarti ada ustadz yang menyuarakan seperti itu, terus ideologinya salah. Jadi di-create, dikemas bahwa ini benar-benar sesuai dengan contohnya Nabi Muhammad lah kasarnya gitu. Iya. Oke, valid, ini orangnya. Berarti ini pemimpin kita. Oke, siap. Gue bersumpah di voice note. Oh, oke. Gue ngirim lewat WhatsApp. Yang pertama tadi gue sebut, yang kedua gue sebut, gue kirim. Proses lagi tuh, bener nggak? Akhirnya dikirim lagi mungkin ke ustadznya. Balik lagi, oh bener. Baru gue bisa masuk dalam Telegramnya. Oh, sorry. Berarti voice note itu dikirim dulu ke pemimpinnya. Waktu itu, ya, berarti kalau bahasanya itu si Muhammad ini adalah, apa sih istilahnya? Admin. Calo ya. Calo. Ya. Pas masuk, lah ini ada teman gak di dalam. Nah, itu gue gak kenal sih. Oh, nggak ada. Membernya banyak. Tapi nama ini semua pakai username-nya aneh-aneh gitu. Iya, ada Kayak game gitu. Enggak juga, ada dari nama-nama Islami, nama-nama kunyah kayak Abu ini ada, tapi nama umum nama kayak biasa ada. Dulu Atau Bang kemarin Denny Regen pernah. ada nggak ya dalam itu gue lupa deh. Enggak, Regen namanya Regen imut sekali ada nggak? Itu Facebook Mas, kalau itu mah iya. Kalau Telegram enggak gitu. Apa lu admin ya? Bukan saya admin, tapi yang satunya lagi. Itu. Oh, yang kena sip-sipan ya? Iya. Tapi Bang Dery dulu basis Piara kan?
Iya dulu. 2008 sampai Terus 2010. keluar dari Vera, masuk ISIS. Basis Beda ISIS, band. bukan beda band, udah beda inian itu. Nggak, yang namanya kelompok nggak harus band, Po. Nggak harus band, Po. Maksudnya kayak grup nih, oh lu grup band. Oh grup pengajian, kan nggak harus Iya, band. harus band. Grup itu nggak harus Nggak, band. tapi kenapa dulu yakin banget keluar dari Viera, padahal Viera namanya Lagi naik-naiknya tuh. Bagusnya tuh lagi naik-naiknya. Oke, gue keluar gitu. Sebenarnya kan kita fair ya di sini ya. Sebenarnya waktu gue di dalam itu sambil belajar agama ketika kita Bandara Malang, Kevin tau lah. Ketika kita di Bandara Surabaya itu kan kadang ada toko buku ya di bandara ya. Gue masuk udah gue belinya yang surga neraka. Lagi pengen belajar di situ. Tapi itu sebenarnya adalah belum langsung gini bro. Ini perlu diklarifikasi ya. Bukan dari band langsung ke ISIS. Iya. Gue nyari dulu tadi. Yang tadi ada 2 sebelumnya Iya, itu kan. Iya. itu. Bahkan gue juga dengar sempat ada fase lu ngilang gitu kan. Ngilang, Tadi ngilang. dia terus Akun gue yang pakai itu ngilang. Temen-temen lama gue tau lah. Itu gue ngilang banget itu. Karena ya ngapain gue bergaul sama lu pada? Lu kan antek-antek seragam coklat polisi. Kan dulu gue digituin sama mereka doktrinnya. Ngapain gue bergaul sama lu pada? Yang masih berkeliaran bahwa lu meyakini lu presiden Islam. Nah, kan gue masih kayak gitu, makanya gue ngilang. Ngapain nih, jijik banget gue main sama lu gitu kan, kasarnya gitu. Makanya gue ngilang, belajar di Telegram, di rumah doang gue. Sama dagang martabak gitu-gitu. Alhamdulillah martabak gue bangkrut, Gen. Karena waktu itu gue lebih fokus akhirat selamanya, dunia tinggalin. Dunia sementara, iya. Ya itunya benar, cuma kan dunia ditinggalin itu yang salah. Lu Kenapa berarti yang- keluar dari Vera tuh alasannya emang gara-gara pengen memperdalam ilmu agama itu? ini ada banyak faktor. Yang pertama, betul, mempelajari ilmu agama. Dan yang kedua, Kevin ngajak gue ke Viera selagi gue udah nge-play radio, tapi nggak keterima. Dan gue ngampus di London School ngambil broadcast dan ilmu radio. Oke. Jadi memang jujur passionnya pengen banget ke sana. Tapi gue hobinya main band. Kevin, Trian, Raka, Widi ngelihat bahwa gue udah kontrak sama Musika, tapi ada ditinggal sama basisnya lah. Tapi ini kan Bang Dery punya kasih solusi. Kasih solusi itu sebenarnya apa sih, Bang? Ya, ini sebenarnya nyambung lah, Bro. Ah. Sama yang tadi sempat dibahas ya, masalah isi apa segala macam. Ya gue singkat aja lah. Karena dulu kan gue nggak percaya lah sama dunia ini apa lah, yang kita kejar akhirat lah. Nah, lalu berpikir bahwa istri gue jadinya nggak gue urus, terbengkalai, nafkah juga jadi nggak ada. Takut sama lu. Ya karena kan Karena waktu di itu kamar ada bendera ISIS ya. iya. Di kamar pernah ada bendera ISIS, Bang? Itu gimana itu? Bikin sendiri apa dikirim file doang gitu? Ini filenya kamu boleh taruh di kamar, cari bendera hitam sendiri ya gitu. Belinya di mana? Enggak dikirimin. Nyetak. Ada orang yang ngirimin. Iya, makanya bingung gue, lu nyetak di mana? Karena bentuk validasi bahwa lu tidak mengakui merah putih. Nah, ini bentuk negara dan bendera yang sesungguhnya tuh ini. Sampai takut istri itu ya. Ya, karena kan istri gue itu kan gue kafirin juga pasti. Dan Tapi akhirnya ikut istri emang. ya, pemahamannya iya. Cuma kan nggak ikut yang ngajinya gitu, enggak. Kan lagi hamil juga waktu itu. Cuma itu pas gue pindah rumah, mungkin cara Allah kali ya untuk melupakan dan lain sebagainya. Bukan melupakan kalimat tauhidnya. Iya. Catat, tapi mungkin takutnya ini, takutnya itu. Bisa jadi barang Hilang bukti. bro. Hilang bro. Hilang. Allah hilang, nggak tahu di mana. Ya mungkin kalau ditumpahkan kardus di gudang mungkin ada. Mungkin ada ya. Mbak gue mungkin dulu pas beresin dan segala macam. Mbaknya sekarang kemana? Jangan-jangan mbaknya yang ini yang bener. Oh saya bisa kaya nih. Bisa kejimat, bisa kejimat. Ini nih yang bikin bos saya kaya. Pajang di rumah. Oh iya. Iya. Nah akhirnya banyak gue berpartner, gue tinggalin, gue zolim sama anak istri dan seterusnya gitu kan. Intinya gue nggak mau maju dengan membangun bisnis gue yang kecil itu. Karena waktu itu bangkrut kan, 6 cabang di Pekayon, Cikunir, Cinere, Martabak. Oh. Itu menurun bangkrut. Ya di samping gue nggak ngerti fundamentalnya ya pada tahun itu ya dan lain sebagainya. Nah tapi gue memiliki pemikiran gimana caranya gue juga membalas budi ini semua, yaitu dengan satu tujuan gimana caranya membalikan keadaan yang dulunya pernah gue zolimin. Partneran gue bilang alah gue malas ngurusin bisnis, gue mau jihad. Nah jadinya dia ikutan terperosok bisnisnya. Padahal gue lagi berpartneran sama dia dan lain sebagainya. Sudah gimana langkah berikutnya gue pengen punya satu media yang bisa membantu teman-teman ya bisa mengoptimasi, memaksimalkan bisnisnya. Itu bagiannya ya, tapi yang keduanya memang ya gue hobi di bidang marketing and broadcast karena dulu gue kampus di situ. Ketemu tuh jalurnya. Oke lah kalau begitu. Plus ya mungkin dulu gue sempat
banyak salah sama orang-orang gitu kan, dikit-dikit gue kafirin, dikit-dikit gue hina. Alah, tau apa sih lo, agama lo masih cetek. Salah itu. Nah, jadi kayak udah banyak banget kompleks, ya udahlah kenapa nggak bikin satu media yang benar-benar ya terkesan klise dan klasik memang kedengarannya, tapi ya hanya Allah yang tahu niat gue gitu ya, untuk bisa membantu teman-teman atau UMKM bisa tanpa harus dia belajar sama pakar-pakar biaya mahal, atau mungkin di luar daerah pengen ketemu sama pakar, tapi mungkin aksesnya susah. Nah, lahirlah Kasih Solusi, betul-betul insya Allah bisa memberikan atau kasih solusi kepada teman-teman pelaku bisnis. Gitu. Kita dari tadi ngomong udah yang berat-berat. Nah, gitu. Jadi gimana kalau kita sekarang senang-senang? Oke, boleh. Kita ke kota. Tinggal masuk. Tinggal udah hampir itu. Kita udah selesai hampir. Salah terus Apa nih. sih tinggal ngomong gitu doang. Susah bener mau ngajak ke games doang ini. Gue curiga tema milih lu tuh dari mana sih? Host lu. Iya ya. Kok kita nggak bisa kepilih jadi host ya? Banyak lagi nih. Nah, jadi lagi. games. Games, kita main games. Oke. Games itu gampang. Jadi kita harus ada kata, nanti akan ada kru yang bacain, terus kita menggambarkan situasinya, gitu. Dan lokasinya di mana? Misalnya, aduh, nah itu misalnya kita ngapain? Itu gue jawab, jalan raya. Jalan raya. misalnya Kalau apa? Kesandung. Bakar. Gitu bisa kan? Iya kan kata, main kata bro. Iya, bakar bisa, misalnya bisa. kita lagi di bakar-bakar, puncak, lagi iya, makrab, gitu. gitu. Mau bakar ayam, udah beli ayam, Bisa. tinggal Bisa, bakar, Bang. gitu, masih bisa. Monas. Nah, itu kita ngajak liburan saudara-saudara kita yang datang dari daerah. Saya kan dari Bima, gitu. Ayo kita pergi ke mana? Monas, gitu. Lo kok baju putih? Ini jadi lagi situasi ada orang mau magang di minimarket kan pakai baju putih. Hitam putih, iya. Hitam Dia putih. kebetulan emang datang buat magang. Magang. Oke, silakan untuk ini Game Master bacakan kata-kata atau bunyi-bunyiannya. Angkat tangan. Ini urutan apa rebutan sih? Bebas. Ini kita ngapain? Angkat tangan. Di bandara. Body checking. Angkat tangan. Oke, diangkat terus ini. Mabes. Ah? Langsung ke sono arahnya dia ya. Mabes apa? Karena dia mau nerobos nih. Oh, karena dia tidak mematuhi peraturan yang berlaku di situ. Iya, Rispo. Di tempat pijit. Maksudnya apa? Nih angkat tangannya apa? Pijit apa maksudnya? Yang angkat tangan mau diginiin gitu. Oh, mau yang diginiin nih, biasanya itu kan ada di tadi gini, ya angkat tangan. Pijit Iya, Mas bener. angkat tangannya Mas, gitu kan. Pijit Iya. bener ya? Emang ada pijit yang nggak bener? Ada. Oh, yang nggak bisa pijit orangnya, Iya, jadi orang pijit yang pijit, sakit. iya, malah. Ada orang yang Iya, buka tempat pijitnya pijit, tapi dia nggak bisa pijit, Bang. Ada. Atasnya sakit banget. Abis sakit pijit malah doang. sakit. Lo tau posisi gue gak sih? Kayak udah cingkrang, berjenggot, ngobrol gini-gini lo tau? Iya enggak. Lo tau posisi gue gak? Tahu. Nih, iya nih. Bukan Iya, iya. Cingkrang. Iya. Berjenggot. Iya. Ya, masalahnya kan dulu anak band. Nah itu udah sampai meninggalkan bandnya loh. Jangan lo tarik lagi. Iya kan kayak lo ngobrol gitu kayak gue cabut juga salah, Iya. gue diem takutnya terlena dalam kemudorotan. Iya, gitu. nah itu dia. Tapi kok gua ngerti. Kacau nih. Berikutnya. Berikutnya. Ini 3 orang nih normal, ini nyerempet ke sini, ini nyerempet ke sana mulu. Enggak Ini ada nggak yang bener ini ya. Nggak ada nyerempet. Bener. Berikutnya. Nah, lu udah nggak bisa lu kalau ke sono lagi mah. Kalau ke sono lagi udah ketahuan banget karet lu. Iya. Kalau gua beli bakso. Beli Apaan, bakso. apaan? Mau pakai Urusan- sambal nggak Mbak? Mau pakai sambal nggak Bang Rigen? Oh jangan Mas. Iya. Bisa kan aman. Mau apa? Oh mungkin ini kali ya. Kilometer jalan tol. Beneran Loh, dia Mas. boleh dong. Apa urusannya kilometer jalan tol sama jangan Mas? Lu ketinggalan sesuatu, lu putar balik boleh nggak di tol? Nggak boleh. Coba lu lagi di belakang Iya. sama supir lu. Aduh, handphone ketinggalan di tol nih. Putar balik, Mas. Jangan Mas. Iya benar. Lu dilarang lu kecelakaan, Dilarang, bro. betul, iya, Nggak ada iya. jalurnya juga. Iya betul. Bayar tolnya juga bisa lebih mahal tuh. Iya, Iya. lu lagi jalan di kilometer 53 misalnya nih.
Wah, kalau 5. Karang Tengah. Karang Tengah. Karang Tengah ada kilometer 53. Kenapa Iya. sih? Nggak boleh, Nggak boleh. bahaya, bro. Iya betul. Jangan dah, jangan Mas. Jangan Mas, beres Jangan Mas. sampahnya. Jangan ke situ lagi arahnya Mas. Lu Po, Tempat pijit lagi gua. udah nggak ada ini mah. Apalagi lu? Apa lu arahnya kemana nih? Ya kan kita lagi pijit nih. Mau dipijit nih kan set udah pala, badan semua gitu ya kan. Oh mau dikertekin nggak? Iya. Mau dikeretekin nggak? Tapi itu bagus, enak loh. Kertekin gimana? Masa lu bilang jangan? Itu bagus loh, kan buat kesehatan. Nggak bisa, Po. Nggak bisa. Coba. Nggak, tapi kan Dia kalau jangan Mbak gimana? Kalau jangan Mbak. kalau jangan mas masih aman karena yang pijit kan juga cowok kan. Oh iya, jangan Mas aman. Nih pala apa nih? Apa ini bawahnya mau nggak? Gitu. Bawahnya apa? Mas, gitu. Kaki meja. Kaki kasur. Kaki gua. Oh kaki lu. gua, Kan ya. bawahnya kaki kasur biasanya Iya. kaki inian ya. Rismo Jangan, Rigen. Iya. Mas, gitu. Cingkrang jenggotan. Iya maaf ini nih emang nih pikirannya nih. Heeh. Jenggot juga ini. Teriak banget. Aduh gua kayak cleaning service ya. Nyapu mulu kerjaannya ini. Tapi terima kasih ya Bang Dery nih Yap, sudah datang ke sini. Ini luar biasa di salah satu episode yang menurut gue luar biasa nih Bang. Kita banyak belajar juga tadi yang awal mengenai bagaimana mengantisipasi hal-hal seperti itu supaya tidak terjerumus. Amin. Terus juga mengenai kasih solusi juga ternyata bikin sesuatu tuh ya memikirkan juga faedahnya apa gitu ya luar Iya, biasa. iya, iya. Keren lah sama Bang Dery. Ntar kapan-kapan Rispo sama saya insya Allah kita. Wih, mantap. Kita tunggu ya. Terima kasih sekali lagi Mas yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di Geger, Jeger Regen, Gegar. Siap. Thank you, bro. Terima kasih ya.